Pernahkah kamu mendengar tentang seseorang yang mengaku mendengar suara, perintah Tuhan, dan tindakannya mengubah hidup banyak orang menjadi tragedi? Inilah kisah Albert Fish yang menjadi salah satu kasus kriminal paling ekstrem di abad ke-20. Albert Fish lahir pada tahun 1870 di Washington, D.C., Amerika Serikat. Fish kehilangan ibunya sejak kecil, sehingga memberi tekanan emosional yang signifikan. Ia tumbuh dalam keluarga kelas pekerja dengan ayah yang keras dan disiplin ketat. Lingkungan rumah tangga yang keras, ditambah isolasi sosial, menjadi awal perkembangan gangguan psikologisnya. Sejak remaja, Fish menunjukkan perilaku tidak biasa. Ia sering berbicara sendiri dan tampak mendengar suara-suara yang tidak terdengar orang lain. Dorongan seksual menyimpang dan kebiasaan menyakiti diri sendiri mulai muncul, menjadi indikasi awal gangguan psikotik dan psikoseksual. Masuk usia dewasa, Fish menikah dan memiliki anak. Namun isolasi sosialnya tetap tinggi. Ia mulai mengembangkan fetish dan sadomasokistik, serta delusi religius, meyakini bahwa suara-suara yang ia dengar berasal dari Tuhan dan memerintahkannya melakukan tindakan tertentu. Pada awal abad ke-20, Fish mulai melakukan perilaku kriminal serius. Ia melakukan penculikan anak-anak dan pelecehan seksual. Motifnya kompleks, gabungan dorongan seksual, sadisme psikologis, dan delusi religius. Fish sering pindah kota di Amerika Serikat untuk mencari korban dan menghindari perhatian pihak berwenang. Kasus paling terkenal adalah Grace Budd, seorang gadis muda. Fish menghubungi keluarga Budd dengan berpura-pura menawarkan pekerjaan untuk Grace. Setelah membawanya pergi, ia melakukan tindak kekerasan dan membunuhnya. Fish menulis surat kepada keluarga Budd yang menjelaskan tindakannya secara kronologis dan tenang, menunjukkan pola pikir psikopat dan delusi religius. Surat ini menjadi bukti kunci dalam persidangannya. Fish ditangkap pada awal ke-1930. Ia mengaku melakukan tindakannya terhadap beberapa anak lain, meski jumlah pasti korban tidak diketahui. Psikiater forensik menilai Fish mengalami halusinasi pendengaran, delusi religius, sadisme seksual, dan gangguan psikologis berat. Ia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati pada tahun ke-1936. Kasus Albert Fish menunjukkan hubungan kompleks antara trauma masa kecil, gangguan mental, fetish ekstrem, dan delusi religius. Fish mengalami halusinasi pendengaran, yaitu ia mendengar suara Tuhan dalam pikirannya. Ia percaya suara itu adalah perintah ilahi, sehingga tindakannya dipengaruhi oleh delusi religius, bukan sekedar motif kriminal biasa. Kasus ini tetap menjadi bahan studi penting dalam psikologi kriminal dan forensik. Albert Fish meninggal pada 1936. Namun kisahnya tetap menjadi contoh klasik bagaimana gangguan psikologis ekstrem dapat memengaruhi perilaku kriminal. Memahami perjalanan hidupnya, memberi pelajaran penting tentang psikologi forensik, trauma masa kecil, dan bahaya delusi ekstrem. Every step's a little story. Some are hard, some shine in glory. Through the dark, I'll find the light. Words of wisdom guide me